Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami hormati Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami hormati pimpinan perusahaan peserta job fair, yang kami hormati dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami hormati wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami hormati Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pembukaan Career Fair 2024 Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tema Get Beyond Yourself for a Better Future, Sabtu 19 Oktober 2024 dimulai. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya
Saya hormati Bapak Kepala Dinas Desnaker Kota Bengkulu. Saya hormati Ibu perwakilan dari Bank Indonesia. Selamat datang di kampus Disputatorium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro, Kepala Unit, Kepala Lembaga, Bapak-bapak pimpinan, ibu-ibu pimpinan perusahaan yang hadir pada saat ini, dan seluruh panitia beserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, memudahkan langkah kita untuk hadir dalam acara pembukaan Karir Fair 2024 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Perlu saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Kepala Dinas dan Ibu dari perwakilan Bank Indonesia serta Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya konkret implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu poinnya adalah bahwa kita ingin mendekatkan dunia kampus dengan dunia kerja, apa yang dinamakan kita kenal dengan BUDI. Oleh karena itu saya berharap bahwa kegiatan ini akan terus kita pertahankan. Tadi Pak Kepala Dinas, kalau ini akan menjadi agenda rutin, maka akan menjadi diagendakan di dalam program kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Saya jawab langsung Pak Kadis, ini sudah diputuskan di rapat pimpinan 2 tahun yang lalu bahwa kita akan rutin menyelenggarakan apa yang dinamakan dengan job fair, dan ini akan menjadi upaya kita, upaya perguruan tinggi, upaya kampus untuk mendekatkan mahasiswanya dengan dunia kerja. Oleh karena itu, insya Allah tadi Pak Kepala Dinas juga menginformasikan tahun depan kalau ini nanti akan menjadi agenda rutin, akan dikembangkan lagi dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun perusahaan-perusahaan internasional untuk bisa hadir merekrut tenaga kerja di kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bank Indonesia, Bu. Saya ucapkan terima kasih kolaborasi dengan Bank Indonesia. Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu sudah berjalan sekian lama, bahkan Bank Indonesia juga sudah memberikan bantuan berupa beasiswa sebanyak 50 orang bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan itu sudah berjalan tahun yang keempat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk bisa dipertahankan, Bu, karena syukur-syukur kuotanya bisa ditambah, bukan 50, jadilah Bu tambah 10, tambah 10, tambah 10 kan gitu, Bu. Dan yang lebih menggembirakan lagi, saya dapat informasi dari panitia pada kesempatan kali ini BI juga menyerahkan CSR-nya kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tetapi melalui Lazis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam bentuk bantuan sembako yang nanti akan disalurkan kepada yang berhak. Dan pada kesempatan kali ini banyak sekali tidak bisa disebutkan satu-satu nih Bank Indonesia karena memang sudah sangat dekat. Dapat informasi juga dari panitia, BI menyerahkan bantuan untuk Masjid At-Tanwir sebanyak 10 juta rupiah. Terima kasih, Bu. Dan insya Allah uang 10 juta rupiah itu akan kita pergunakan untuk poles-poles bedak, Bu, biar Masjid At-Tanwir kita yang ada di sebelah kiri, sebelah sana, ini menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ke depan masih terus kita punya masjid banyak. Di kampus 1 ada, di kampus 2 ada, dan juga masjid-masjid Muhammadiyah yang lain. Pastinya bahwa kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan Bank Indonesia menjadi mitra yang bagus, dan insya Allah kami akan terus mensukseskan program-program yang digulirkan oleh Bank Indonesia.
Kita juga selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Terus kemudian juga pada pimpinan perusahaan yang hadir pada saat ini, ada 21 perusahaan. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak yang sudah membuka standnya untuk rekrutmen tenaga kerja, tenaga terampil di Sportatorium Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya berharap bahwa kolaborasi dunia kerja dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu kita pererat lagi. Bentuknya apa? Silakan Bapak-bapak dari perusahaan nanti bisa berkomunikasi dengan kami melalui Pak WKR 3, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan juga UPT Kemahasiswaan. Bahkan mungkin tidak hanya dengan kemahasiswaan, tapi juga Wakil Rektor Akademik. Bisa jadi Bapak-bapak dari perusahaan akan melakukan kajian studi kelayakan terhadap produk ataupun terhadap upaya-upaya usaha-usaha perusahaan, maka perlu studi kelayakan. Maka kita siapkan Pak, kita tidak kekurangan tenaga ahli, maka nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak Wakil Rektor 1. Ini maksud kami bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama dengan dunia usaha. Bahkan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya berharap MBKM ini tetap bertahan meskipun rezimnya berubah, menterinya berganti, tetapi MBKM ini bisa dipertahankan terutama terkait dengan Kampus Merdeka Belajar Merdeka. Maka ketika mahasiswa ini nanti magang, maka magangnya itu kita rekognisikan dengan SKS. Ini sudah kita lakukan juga, memang terbatas baru antar perguruan tinggi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu kuliah di UGM, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu kuliah di Universitas Hasanuddin. Dan ketika pulang, maka SKS yang ditembus di sana selama 1 semester kita akui maksimal 20 SKS. Demikian juga dengan dunia usaha, ada magang namanya. Maka ketika magang selama 3 bulan, selama 1 semester, kita kembali ke kampus, maka selama dia magang kita akui dengan bobot SKS. Nah ini maksud saya, berkenan Bapak Ibu pimpinan perusahaan untuk menerima adik-adik kita magang di sana, karena kita juga berkepentingan di situ memberikan skill kepada para mahasiswa, dan mahasiswa nanti ketika selesai kembali ke kampus, pengalaman mengajarnya kita akui, kita rekognisikan menjadi SKS. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih partisipasinya, dan kepada Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan yang sudah mensupport kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada panitia CDC UPT Kemahasiswaan Pak WR3 yang sudah bekerja keras sehingga terselenggaranya kegiatan Career Fair 2024 dengan baik. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun, bisa sampai selesai nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kepada Bapak Ibu masyarakat yang diundang pada pagi hari ini di kampus, di Sportatorium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kita senang bersama-sama ya Bu ya, kita bersama-sama senang, kita bersama-sama bahagia, karena kebersamaan kita insya Allah menjadi kekuatan, menjadi motivasi bagi kita semua, baik kami di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Bengkulu maupun para donatur yang mensupport kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan perusahaan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang kami hormati Ibu Santi Warden selaku manajer Komasan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Susianto MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, Bapak Firman Romsi. Yang kami hormati Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati juga Kepala Biro Lembaga Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Kepala Prodi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati juga pimpinan perusahaan yang pada hari ini ikut serta hadir berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair 2024. Dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini, mungkin dengan semangatnya hadir di UMB ini. Mudah-mudahan nanti ada kecocokan sehingga nanti adik-adik bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, atas keriduannya pada hari ini saya bisa hadir di sini dan mungkin bertemu juga dengan Bapak Ibu dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademik. Bersilaturahmi Bapak, karena kita jarang ketemu ya Pak ya, meskipun sering bekerja sama tapi jarang ketemu. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kemuliaan maupun kebahagiaan pada kita karena kita berada di zaman yang penuh dengan teknologi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf pimpinan kami. Sekiranya beliau tadinya mau hadir Pak di acara pagi ini karena kebetulan ada acara yang sama sehingga belum bisa hadir dan mendisposisikan kepada saya untuk ikut hadir di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Tadi sudah diutarakan juga oleh Bapak Rektor bahwa alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Bengkulu menjadi salah satu universitas di Bengkulu yang terpilih menjadi partner Bank Indonesia. Partner dalam rangka membangun komunikasi efektif untuk mendorong penyebarluasan kebijakan Bank Indonesia di sektor pendidikan. Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari 4 tahun yang lalu ya Bapak telah mendapatkan kepercayaan dari Bank Indonesia untuk memperoleh bantuan beasiswa. Alhamdulillah 50 orang mahasiswa setiap tahunnya kita salurkan beasiswanya. Khusus di tahun ini Bapak memang alhamdulillah di akhir tahun, bahkan posisi akhir tahunnya kita mendapatkan beberapa banyak program lagi yang bisa dikerjasamakan dengan universitas. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ini menjadi kesempatan juga buat kami Bank Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan mahasiswa maupun dari pengelola sendiri untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menyebarluaskan tadi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang berlaku di daerah dan juga menjadi bagian dari masyarakat Bengkulu untuk ikut serta berpartisipasi memajukan ekonomi di Bengkulu. Tak hanya program kepedulian aja, kami juga memberikan program dalam rangka mendorong untuk peningkatan SDM, kapasitas SDM di Bengkulu. Salah satu programnya yang mungkin akan kita laksanakan hari ini berkolaborasi dengan kegiatan Job Fair 2024 adalah bentuk program kepedulian sosial kami bekerja sama dengan Lazismu yang menyampaikan bantuan kepada masjid dan juga mungkin nanti kaum duafa. Selain itu juga kami Bank Indonesia juga punya menyampaikan kesempatan kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk membantu mahasiswa yang sekiranya mengalami kesulitan keuangan untuk melanjutkan kuliah melalui bantuan UKT Pak yang sudah kami sampaikan sebelumnya.
Jadi kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sekiranya memiliki kendala dalam pembayaran UKT, sempat menunggak, silakan mungkin bisa menghubungi pihak kampus ya Pak, nanti untuk diajukan kepada Bank Indonesia. Kesempatan ini hanya ada di 2024 Pak. Jadi selain itu juga kami juga nanti insya Allah bekerja sama juga dengan UMB dan juga mungkin mahasiswa GENBI. Saya lupa menyapa ya mahasiswa GENBI, mungkin bisa menyampaikan tangannya, melambaikan tangannya. Ya mungkin ada yang aktif ya sebanyak 50 orang dan juga mungkin masih non aktif karena sudah selesai menerima bantuan beasiswa. Terima kasih Pak, mahasiswa UMB sangat aktif Pak. Harapan kami teman-teman GENBI ini tidak hanya aktif di semua kegiatan Bank Indonesia, tapi juga memberikan partisipasi aktif juga untuk semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus. Dan harapan juga ini menjadi proses pembelajaran bagi adik-adik kami GENBI untuk mengelola event, kemudian juga berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian juga mengembangkan diri, kemudian membangun kompetensi diri untuk lebih aktif lagi, untuk lebih maju menjadi insan-insan yang siap menjadi calon-calon pemimpin masa depan Pak. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami sangat mendukung sekali kegiatan job fair ini. Hanya ada satu kali ya Pak, di satu hari ya, di hari ini ya. Harapannya mungkin ke depan kita bisa bekerja sama kembali. Mungkin tidak hanya satu hari ya Pak, bisa dilaksanakan 2 hari atau 3 hari. Dan mungkin juga bisa melibatkan perusahaan-perusahaan baik yang ada di Provinsi Bengkulu maupun di luar. Kami siap Pak kalau misalkan nanti ada ajakan untuk kolaborasi, nanti apa yang bisa kita kolaborasikan dengan program-program yang ada di Bank Indonesia, insya Allah kami siap. Itu sebagai wujud nyata dukungan kami dalam rangka mendorong majunya pendidikan di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada hal yang telah berkenan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Firman Robzi Esos MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan seluruhnya, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pak Dr. Susianto, beserta Wakil Rektor. Nah, lupa Pak, ya tengah itu pernah bincang-bincang kita. Para dekan, wakil dekan, para kepala biro lingkungan UB, UPT ya, UPTK, para seluruh dosen UMB hadir, yang kami hormati Ibu kita dari perwakilan Bank Indonesia, Ibu Santi Wardani, manajer kehumasan. Yang kita hormati para seluruh perusahaan-perusahaan pimpinan atau yang hadir mungkin dalam perjalanan yang ikut berpartisipasi di job fair atau karir fair 2024 di Universitas Kota Bengkulu ini, Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillahirabbil dan berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Jadi
kami banyak mengucapkan terima kasih bahwa pelaksanaan Job Fair ini terlaksana dengan begitu meriah dan indah. Memang ide ini kami sampaikan, kebetulan waktu itu kunjungan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan di UMB ini saya mendampingi. Saya bicara dengan Pak Warek, cobalah nanti waktu ada kegiatan yudisium Bapak, bukalah sekali Job Fair. Paling tidak memberi apresiasi bahwa kampus peduli kepada alumni-alumninya atau mahasiswa-mahasiswa yang tamat untuk menjabatankan untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillah hari ini terwujud. Memang beberapa bulan yang lalu kan Ibu Mary ya bersama rombongan menemui kami, mohon bantuan Pak. Siap. Kami bantuan dalam bentuk fasilitasi, karena tugas kami adalah fasilitasi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Nah, alhamdulillah memang dalam tahun ini banyak sekali kita Job Fair. Diselenggarakan oleh kami sendiri, sudah itu Universitas Bengkulu bersama dengan Pemprov juga dilaksanakan. Sudah itu ada Poltekkes, Kemenkes juga melaksanakan. Nah, hari ini UMB. Nah, harapan kami ke depan ini, kalau ini menjadi agenda tetap, nanti tolong Bu Zur ya, Bu Zur, tolong ingatkan, kalau ini jadi agenda tetap, buatlah proposal sampai ke Kemenaker, ke Pak Sigit, untuk sama-sama melaksanakan Job Fair. Sehingga dengan berkolaborasi APBN, kita pihak sekolah dibantu lagi dengan sponsor dari Bank BI, maka mungkin kita membuat lebih meriah lagi dan lebih besar lagi. Nanti kan kalau kita melibatkan Kemenaker, Pak, itu perusahaan-perusahaan nasional dan internasional insya Allah akan datang. Tahun kemarin kita dapat dari pusat juga, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan nasional. Dan juga daya tampungnya tinggi Pak, sampai 500 orang. Nah, peserta kali ini di samping perusahaan-perusahaan, kami juga mengundang Pak, mengajak mereka berpartisipasi adalah P3MI. P3MI itu adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, pekerjaan migran Indonesia kalau kenal TKI, tapi yang betul-betul legal dan resmi dengan kita menjamin perlindungan PNI aman dan nyaman. Nah, ini ada beberapa perusahaan, ada 3 perusahaan yang kami ajak berpartisipasi ini. Ada PT Penerbangan, itu khusus banyak ke Taiwan Pak. PT Pekerjaya, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, Hong Kong, Jepang. Ada juga PT SDMA. Ini banyak perusahaan berangkat ke Singapura, Malaysia, Brunei. Dan juga ada namanya LPK Saberindo. Saberindo ini dia melatih bahasa Jepang, memberikan. Kemarin saya melepaskan beberapa orang untuk berangkat ke Jepang. Nah, harapan kami ke depan ini pada perusahaan-perusahaan P3 ini, tolong yang tenaga kerja nih kita kurangi dari sifat informal, kita masuk bisa formal sesuai kompetensi. Kita memang ada beberapa LPK yang sedang melatih ini sekarang ini tenaga kesehatan untuk diberangkatkan ke Jepang. Nah, tidak kemungkinan nanti di hotel, restoran, di pendidikan, di kesehatan itu membutuhkan tenaga-tenaga kita. Tapi memang syaratnya kalau ke Jepang itu harus latihan dulu, bahasa Jepang dulu. Kalau bawa bahasa Jepang, cocok sini Pak. Ya, Pak. Nanti bahasa Jepang. Di Jepang itu saya banyak bahasa, disiplin, budaya Pak. Memang budayanya. Kalau kami lihat berapa LPK yang kami pantau, memang betul Pak, terlambat 5 menit itu harus ada hukuman. Betul-betul waktu belajar harus serius. Nah, mungkin kalau di universitas ini Stikes Mandiri Sakti ada LPK Dwi Tama khusus melatih bahasa Jepang. Nah, siapa tahu nanti di depan ini
UMB membuka juga LPK. Kami proses juga Pak, perizinan kami siapkan bantu LPK. Nah yang belum ada nih Pak, bahasa Taiwan. Terang Pak, kalau Jepang sudah banyak, bahasa Inggris sudah banyak, bahasa Taiwan Pak. Karena ketika mereka ingin berangkat ke Taiwan, itu lama di penampungan Pak. Penampungannya di Bekasi, Tangerang, daerah Depok, Bandung, dan Jawa Timur, Surabaya. Nah lama. Nah tapi kalau kita punya di sini bisa bahasa Taiwan, bahasa Jepang, sudah itu Eropa kan bahasa Inggris, Eropa rata-rata Eropa itu bahasa Inggris. Mungkin kita lebih banyak. Jadi mengapa kami singgung masalah PMI ini Pak? Memang program PMI ini itu dianjurkan oleh pemerintah, tapi yang betul legal, nyaman dan yang aman. Pertama, target pemerintah mengurangi angka pengangguran DPT kita tinggi. Yang kedua, apa kita PMI adalah menjadi pahlawan dipisah. Itu utama sekali, pahlawan dipisah. Kemampuan mereka mendapat gaji besar masuk ke Indonesia, uang dari Taiwan, Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia maupun Eropa, Amerika masuk ke Bengkulu. Setelah mereka selesai, nama Purna, kami tidak lepas juga Pak. Selesai mereka pulang, lapor kita namanya Purna PMI. Purna ini juga untuk adik-adik ya. Purna ini kita bekali lagi, suruh mereka buka usaha. Dengan buka usaha, dengan pertama dia punya modal, tabungan, ya. Punya modal, punya keterampilan, punya kemampuan, dia buka usaha, dia mampu merekrut kawan-kawan, adik-adik, kawan-kawan bekerja. Akhirnya dia menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang harapan pemerintah. Juga kami pada adik-adik, kami yang baru inisium ini ucapan terima kasihlah kepada Pak Dekan, seluruh Pak Rektor, ya, pimpinan dari UMB ini. Kesempatan ini baru dimulai, bahwa pihak rektorat itu betul-betul peduli untuk memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Dan juga pada perusahaan yang terperhati perusahaan, adik-adik kita ini baru inisium. Mungkin kalau syarat untuk ijazah itu belum ada. Ya, kita pakai bahasa Prancis, belum ada. Tapi usahakan ada namanya surat keterangan dari rektor menyatakan yang bersangkutan boleh ikut. Mungkin lulus lah, keterangannya lulus boleh ikut. Nah, kami menyiapkan meja khusus namanya meja AK1. AK1 itu adalah kartu kuning. Ya, syarat mencari kerja itu adalah kartu kuning. Kami siapkan satu meja di sana. Silakan adik-adik nanti yang belum punya kartu kuning, kalau memang pada perusahaan itu menyarankan minta kartu kuning, kita buat secara online. Nah, ini yang kita siapkan. Dan juga beberapa perusahaan ini tergabung ini ada Hotel Mercure, Tamrin Brothers, banyak. Sudah itu ada yang Albaik, ada Pipa, Adira. Memang kami ini ada grup HRD Pak Rektor. Jadi mereka untuk merekrut tenaga itu bisa melapor kita dulu. Jadi kadang-kadang mereka ini kan gini, minta tenaga kerja nih, takutlah dapat titipan berat, kerja ogah-ogahan, nggak melapor panjang. Nah itu Pak. Jadi sering Pak konsultasi. Bagaimana? Ikut joper. Itu salah satu kandidat ikut joper. Aku bilang ikut joper ini undangan dari Kadis. Ini proposalnya. Bentar segera. Ikut joper. Nanti bebas memilih. Nah, tidak ada istilahnya ya takut gitu Pak. Karena dari perusahaan besar, dari minta tenaga kerja, dari untuk pengemudi, yang takut nanti diantar ada surat segera diterima, yang ini susah. Jadi kami sampaikan kalau cari pengemudi pergi ke LPK, cari yang di LPK supir. Mereka tahu tenaga yang bagus untuk diri ini. Nah, ini yang kami harapkan dari seluruhnya peserta ini. Mudah-mudahan ke depan ini kalau sudah menjadi agenda tetap, kami siap membantu, mendampingi pihak rektorat untuk melaksanakan joper ini. Semoga kami tujuan tidak lain adalah menurunkan angka pengangguran. Memang setiap tahun sudah menurun kita, Pak.
Dari 2003 ke 2022 ke 2023 itu kita turun 1,1%. 1,1% untuk Kota Bengkulu ini 9.000 orang, Pak. Nah, tahun ini insya Allah turun lagi, bisa sampai 1 digit, itu bisa sampai 6.000 orang kita turunkan. Nah, kami memberikan pertama itu mengundang, Pak, seluruh investasi itu yang sifatnya padat karya, padat tenaga kerja. Kalau cukup dengan misalnya padat modal aja kan cukup satu orang aja bekerja pakai HP, ya tidak menciptakan lapangan pekerja. Ini berapa hotel-hotel baru, restoran, mall itu kita mudahkan seluruh perizinan. Dan kami juga mengharap pada mereka agar bisa menampung adalah warga kita, Kota Bengkulu ini. Nah ini insya Allah lah nanti ke depan ini tetap kita bangun bersama-sama sehingga angka pengangguran Kota Bengkulu ini naik, menurun, dan juga kemiskinan kita menurun. Karena konsep kami gini, Pak, kemiskinan tertinggi apabila orang itu masuk di kategori miskin pasti tidak bekerja, menganggur. Itu konsep kami, Pak. Ya tapi yang tidak bekerja belum tentu miskin, Pak. Itu juga yang tidak bekerja kita tahu kan cukup main investasi seperti sekarang ini ya lumayan, tapi ya orang tidak bekerja belum tentu miskin. Tapi kalau orang masuk kategori miskin itu jelas dia tidak bekerja. Nah ini juga harapan kami. Nah ke depan juga kami sampaikan, Pak, kebetulan kami ini untuk seluruh rektorat ini, Pak, bahwa kita tetap menghimbau seluruhnya, misalnya kalau rumah itu mereka ini yang banyak bekerja di luar itu harus kita buatkan perlindungan, Pak, perlindungan dalam bentuk BPJS ketenaga kerjaannya itu harus dibukarkan, Pak. Dan juga seluruh perusahaan nanti kita seperti ini. Nah mungkin itu disampaikan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karir Fair 2004 Universitas Muhammadiyah Bengkulu kita resmi dibuka. Demikianlah disampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk tetap di depan. Dimohon kepada Kepala Perwakilan Bank Provinsi Bengkulu dan Lazismu Universitas Muhammadiyah. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara berkeliling melihat
teman-teman dari instansi yang sudah memamerkan career fair-nya di lingkungan kita. Kemudian dilanjutkan nanti untuk penyerahan secara simbolis bantuan dari Bank Indonesia yang sudah disiapkan di belakang panggung. Yang masih di belakang atau di pinggir kanan kiri boleh maju ke depan terlebih dahulu. Kemudian surat lamarannya, karena di bawah sudah ada. Boleh siap buat dulu sebelum kita mulai. Rekan-rekan dari Bank Indonesia yang nanti akan sharing bersama dengan kita soal kebang sentralan, kemudian motivasi kerja. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita bisa sharing nanti dengan teman-teman dari Bank Indonesia seputar apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan barangkali kalau ada dulu semua teman-teman semua yang dan triknya bagaimana. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua orang pemateri yang nanti akan sharing bersama-sama dengan kita panggil bicara soal motivasi kerja, atau mungkin nanti akan dibocorkan spesial rahasia untuk kita saja yang hadir hari ini. Apa sih tips dan trik untuk bisa bergabung di dunia kerja, especially di Bank Indonesia? Karena banyak di antara kita yang barangkali punya keinginan besar untuk bisa. Semoga kita juga bisa menularkan semangat baik yang dibagikan oleh Bank Indonesia. Kami panggil pemateri kita kedua, nanti akan dimulai. Masing-masing kita punya waktu career fair. Silakan siapkan CV dan surat lamarannya. Di bawah sudah menunggu rekan-rekan mitra kita dari perusahaan provinsi Bengkulu yang membuka. Ini kayaknya di depan yang cewek-cewek semua ya, yang cowok gimana nih? Oh, di atas, ada yang di atas. Ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Adin dari Bank Indonesia. Senang banget hari ini bisa datang ke sini sharing-sharing sama teman-teman UMB. Jadi 2 tahun lalu 2022 itu saya masih jadi mahasiswa tingkat akhir di Jogja. Tes ya. Jadi 2022 itu saya masih jadi mahasiswa tingkat akhir ya, sama kayak teman-teman semua. Saya juga datang ke acara job fair, terus cari-cari informasi kira-kira nanti kalau lulus kerjanya di mana gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini keterima di Bank Indonesia dan hari ini bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Mungkin sebelum mulai Bank Indonesia itu ngapain aja? Aku mau tanya dulu, di sini teman-teman ada yang punya rekening tabungan nggak? Yang punya angkat tangan coba. Banyak ya? Rekening BNI ada yang punya nggak? Ada ya? BRI ada, Mandiri, BSI, Muamalah, ada. Rekening Bank Indonesia ada yang punya nggak? Nggak ada? Nah itu teman-teman, jadi di Bank Indonesia ini kita bukan seperti bank komersil pada umumnya, kita bank sentral. Jadi kita nggak punya nasabah masyarakat umum gitu. Mungkin bisa lanjut mas slide-nya. Ya, lanjut lagi. Kelewatan. Ya, jadi bedanya kayak gimana sih bank komersil sama bank sentral? Tadi bank-bank yang saya sebutin itu semuanya bank komersil ya. Bank komersil ini dia bentuknya perusahaan, jadi orientasinya profit oriented, mencari keuntungan gitu. Tapi bank sentral itu bukan perusahaan, mungkin sekalian meralat tadi ya di yang sebelumnya. Bank Indonesia itu sebuah institusi, lembaga pemerintah yang independen. Tugasnya itu menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah. Jadi nggak ada motif profit di Bank Indonesia. Gitu. Mungkin lanjut mas. Nah, tugas dan peranan Bank Indonesia itu
apa aja. Di sini ada 6 ya. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu adalah bank sirkulasi. Ada yang tahu nggak bank sirkulasi, Bang? Mungkin tadi udah sempat disinggung ya tentang uang. Jadi bank sirkulasi itu mengedarkan, bertanggung jawab, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Jadi dari mulai perencanaan, kemudian diedarkan ke seluruh Indonesia sampai ke Bengkulu, uang-uang yang ada di Bengkulu itu semuanya dikelola oleh Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi. Dan itu mereka bisa ngajuin pinjam ke sesama bank komersil. Misal BRI lagi butuh uang gitu, lagi kesulitan likuiditas, itu bisa minjem ke yang lain. Tapi bisa jadi suatu waktu bank-bank yang lain itu juga pada lagi nggak bisa minjemin. Nah, ketika udah mentok banget, mereka butuh likuiditas tapi nggak ada, mereka bisa ke Bank Indonesia. Nah, itu fungsi Bank Indonesia. Salah satunya sebagai banknya bank, bisa sebagai pemberi pinjaman terakhir, lender of last resort gitu. Tapi itu kalau udah mentok banget ya. Kemudian tugas dan peran Bank Indonesia selanjutnya ada otoritas moneter. Jadi mungkin nanti dijelasin lebih lanjut lagi sistem pembayaran ini. Teman-teman tahu KRIS nggak? Bacanya KRIS apa QRIS? KRIS, udah tahu ya? Iya, bacanya KRIS ya. Itu salah satu bentuk yang dikelola BI gitu dalam rangka sistem pembayaran. Jadi apalagi pas ini ya, tadinya kan orang bertransaksi lebih susah kan, misal mungkin bawa dompet, nyari kembalian dan sebagainya. Sekarang transaksinya jadi jauh lebih mudah dengan ya udah tinggal scan aja gitu, nggak bawa apa-apa, bawa HP tetap bisa dan cepat, real time langsung. Nah, ini salah satu dari pembaruan sistem pembayaran juga. Terus teman-teman tahu BI Fast? BI Fast tadinya kita kalau transfer antar bank kena berapa ya? 6.500 per transaksi kan. Kalau sehari misal transaksinya ada 5 aja udah berapa ya? Udah banyak. Nah, BI Fast ini juga salah satu yang dikelola oleh BI gitu, dibuat oleh BI untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Jadi sekarang kalau transaksi antar bank itu bisa kena 2.500 aja. Begitu. Nah, di sistem pembayaran ini BI juga ada pembayaran tunai sama pembayaran non tunai. Tadi kalau KRIS dan BI Fast itu yang non tunai ya. Kalau tunainya ya dari Bank Indonesia itu melakukan pengelolaan uang rupiah. Jadi ada 6 tahapan dalam pengelolaan uang rupiah ya, dari perencanaan itu dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian percetakan ini sebenarnya dilakukan oleh Peruri, tapi kayak berapa yang dicetak gitu-gitu itu diurus oleh Bank Indonesia juga. Terus selanjutnya pengeluaran uangnya, kemudian pengedaran, gimana caranya bisa sampai ke seluruh kota, dan pencabutan dan penarikan uang-uang rupiah yang udah lama, udah kusut gitu juga. Yang mengelola pencabutan dan penarikannya itu dari Bank Indonesia. Kemudian sampai pemusnahan ya, pemusnahan uang. Jadi uang yang udah lama tuh dimusnahin teman-teman, kayak dicacah gitu. Ya terus nanti jadi kayak brick sampah uang gitu. Dan kebetulan di salah satu kantor Bank Indonesia di kota lain, saya lupa ya di mana, itu brick uangnya itu bisa jadi pembangkit listrik gitu. Jadi uang bisa jadi listrik, real uang, sisa uang kertas. Selanjutnya ya, untuk sistem pembayaran itu dikelola oleh BI melalui outputnya ada blueprint sistem pembayaran 2025. Jadi pokoknya yang mengatur sistem pembayaran se-Indonesia, yang ini udah diperbarui sih dengan blueprint sistem pembayaran 2030. Mungkin sekilas dari sharing dari Kebang Sentralan kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut kalau teman ada yang mau nanya, atau nanti saya yang tanya gitu. Makasih semuanya. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu, aplaus yang banyak untuk materi pertama. Silakan.
sebelum kita ke materi selanjutnya, mohon berkenan Bapak Bengkulu. Kami silakan untuk dapat foto bersama. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan lagi talk show kita pada siang hari ini. Supaya lebih fokus lagi, kita coba sekali lagi jargonnya. Career Fair 2024, rekan-rekan bisa jawab, get beyond yourself for a future. Betternya hilang ini ya. Get beyond yourself for a better future harusnya. Oke, kita coba ya. Yang penting bersuara aja lah, walaupun pronunciation-nya nggak tahu kemana ya. Career Fair 2024. Oke, terima kasih aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kita masih ada satu materi lagi dari pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Emir yang nanti akan sharing motivasi kerja dan mungkin juga akan berbagi tip dan trik bagaimana sih tipsnya supaya bisa bekerja khususnya especially di Bank Indonesia. Barangkali kalau kita ketemu lagi 1-2 tahun lagi, rekan-rekan semua sudah jadi bagian dari Bank Indonesia mudah-mudahan. Dan nanti juga mohon motivasi kerja secara umum dari Mas Emir. Aplaus yang benar untuk materi kedua kita, Mas Emir. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di atas mungkin ya, biar yang di belakang juga kelihatan nih, yang para sudah mulai mencari-cari kerja itu di belakang. Jadi langsung saja yang ditunggu-tunggu ya, mengenai tips dan trik gimana caranya secara umum nih. Apa sih sebenarnya yang dicari sama perusahaan-perusahaan ataupun lembaga negara di para pencari kerja? Secara umum kalau kompetensi yang dicari itu ada tiga hal penting yang saya rasa pasti sudah dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. Yang pertama ada namanya book smart, yang kedua street smart, dan terakhir adalah spiritual smart. Dan ini yang termasuk yang paling penting. Jadi book smart itu bahasa Perancisnya itu adalah pengetahuan, ilmu mengenai apa saja yang akan kalian kerjakan nanti di pekerjaan yang kalian pilih. Itu book smart satu. Kedua, street smart. Street smart ini termasuk gimana caranya kita berinteraksi kepada orang lain. Kalau kita ambil istilah Islamnya adab. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau kita anak-anak pesantren itu diajarin dari dulu tuh sebelum belajar yang harus diutamain itu adab. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Kita sebagai manusia pasti senang kalau untuk dihargain. Jadi dulu saya kebetulan lulusan pesantren. Salah satu pesan dari kiai saya itu untuk kepada siapa saja itu kita tuh jangan ingin dihormati, tapi kita harus menghormati. Takutnya kasihan kalau nggak ada yang menghormati. Apapun itu, jadi kita kalau di bahasa daerah saya itu ada istilahnya tepos liro atau
saling tenggang rasa, berempati kepada orang lain. Begitu juga kalau kita lagi mencari kerja, kita harus bayangkan juga di posisi orang-orang yang merekrut kita. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan, bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi janganlah ketika kalian lagi ke booth-booth ini nih, rekan-rekan HRD, bukan yang deg-degan tuh bukan cuma kalian yang takut ini gimana ketemu interview gimana segala macamnya tuh, bukan cuma yang nyari kerja, tapi juga yang mewawancarai kerja ini Mas. Mereka tuh juga ada khawatirnya nih, bagaimana ntar kita ngadepin, apakah kita cukup menarik untuk rekan-rekan kerja. Jadi sebenarnya bukan cuma pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, tetapi perusahaan juga membutuhkan orang-orang untuk bekerja dengan kita. Dan itu kalian harus yakin dengan hal itu menjadi kepercayaan diri di diri kalian. Dan terakhir, yang paling penting tadi adalah spiritual smart. Spiritual smart ini adalah hubungan kita dengan Tuhan yang akan terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kenapa saya bilang paling penting, karena faktanya, ini menurut penelitian, pengetahuan itu hanya menyumbang sekitar 20% dari kesuksesan seseorang. Sisanya 80% lebihnya itu adalah di tadi adab, spiritual smart, bagaimana rezeki, luck itu yang paling penting. Terus kalau dalam proses mencari kerja, tahapan apa yang paling penting juga itu adalah di bagian interview. Seperti rekan-rekan HRD sekarang ini yang pada membuat booth di sini. Kenapa mereka buat booth dan turun langsung ke sini? Itu karena ingin melihat karakter kalian. Kalau ingin melihat dari kemampuan akademis, cukup bisa melihat dari rapot IPK kan ya. Tapi kalau untuk mengenal karakter seseorang itu kita harus berdialog langsung, menemui, berbicara dari gestur tubuhnya, cara menatap ke orang itu, apakah orang ini percaya diri, pemalu, takut, pemberani, itu bisa kelihatan. Bukan ada rekan saya juga yang dari psikologi itu, mungkin nanti bisa ada namanya Mbak Dia di sebelah kanan ini yang pakai baju biru. Nanti kalau yang teman-teman sebelum misalkan mau ke bawah bisa konsultasi dulu sama Mbak Dia. Mbak Dia gimana sih cara biar saya kelihatan percaya diri gitu. Orang psikolog tuh melihat kita tuh dari apanya gitu. Itu bisa ditanyain. Boleh mungkin lanjut Mas slide-nya. Apa lagi sih? Oke. Mungkin langsung saja kalau misalkan lanjut nih, kalau kita mungkin ada pertanyaan tadi, gimana caranya buat bergabung di Bank Indonesia. Kalau di Bank Indonesia ini tadi seperti disampaikan dengan saya Mbak Adin, kita sedikit beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Bedanya di mana? Karena kita tuh tidak berfokus kepada mencari uang. Jadi seperti saya sampaikan, kita kalau untuk mendaftar pekerjaan harus tahu nih, yang kita daftar tuh tujuan utamanya apa. Dan di BI ini, tugas kita itu adalah untuk berkontribusi kepada negara, menjaga kestabilan keuangan. Di sini sangat penting nasionalisme kepada bangsa dan negara di Bank Indonesia ini. Kebetulan saya baru lulus juga tahun 2022. Jadi ada masa galau di mana dalam mencari pekerjaan itu saya menanyakan kepada diri saya sendiri, apa sih yang saya cari di dunia ini gitu. Apakah saya mencari kerja untuk uangnya, untuk menafkahi keluarga, setelah sudah beristri Mas satu, alhamdulillah, atau untuk apa? Beribadah di dunia ini, karena kerja itu ibadah kan. Dan kalau untuk saya pribadi, saya menemukan kalau misalkan saya seperti nama saya Emil Gunawan itu, Gunawan itu artinya berguna bagi manusia gitu. Jadi saya ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, dan saya melihat Bank Indonesia ini seperti yang tadi bisa kalian lihat di sebelah kiri tadi, ada kita program sosial Bank Indonesia untuk berdedikasi kepada negeri. Jadi selain untuk mencari pekerjaan, saya juga ingin memotivasi untuk memberi giving back kepada society atau kepada lingkungan. Jadi kalian harus temukan dulu sendiri nih,
tujuan dalam diri kalian itu mencari kerja itu apa. Dan ini ntar akan sangat kelihatan di interview. Itu salah satu pertanyaan yang paling ditanyain. Kalian kerja sini mau jadi apa gitu, mau ngapain? Atau misalkan ada pertanyaan 10 tahun ke depan kalian mau apa? Nah itu jadi para pencari karyawan itu juga melihat nih, apakah potensi-potensi dari rekan-rekan kalian ini benar-benar memiliki visi-visi ingin sesuai dengan sejalan dengan apa yang mereka miliki itu tadi. Terakhir, kalau misalkan di Bank Indonesia sendiri untuk bergabung ada beberapa metode rekrutmen, diantaranya seperti kayak PCS, itu pendidikan calon staf. Ada juga kita PWKT, pendidikan waktu kerja kontak, special hire, itu untuk yang spesialis-spesialis di bidang tertentu. Ada juga pro hire untuk bapak ibu mungkin yang berpengalaman juga. Masih bisa. Jadi researcher juga ada kita untuk penelitian yang adik-adik yang misalkan mau fokusnya sukanya tuh meneliti tentang keuangan atau segala macamnya. Di BI itu hampir semua tuh ada kemarin untuk pembukaan yang saya ini tadi. Ada teman saya makanya tadi ada yang dari psikologi, ada juga yang dari teknik lingkungan. Karena kita kalau berbicara ekonomi itu tidak bisa berbicara hanya satu sektor saja. Nggak bisa cuma orang manajemen atau orang ekonomi atau orang keuangan aja. Kita juga perlu melibatkan berbagai sektor-sektor. Terus juga ada namanya PCPM, itu pendidikan calon pegawai muda untuk pangkat asisten manajer. Nanti itu untuk apa namanya, program-programnya gimana, cara masuknya bisa dilihat langsung di website Bank Indonesia. Sama mungkin terakhir tips and trick yang paling penting untuk mendapatkan pekerjaan, yang itu saya alami juga. Jadi saya sempat lama di Jakarta untuk mencari pekerjaan sama nyari sekolah, muter-muter gitu. Saya asli orang Semarang. Saya sampai lupa untuk pulang kampung nih. Singkat cerita, setelah karena nggak dapat kerjaan dan sekolah lanjut juga belum dapat, saya pulang dulu diminta oleh ibu saya, udah kamu pulang aja dulu gitu. Terus akhirnya saya ke rumah ke ibu saya. Saat itu karena masih menganggur, jadi karena orang pesantren kan dulunya, jadi lama tidak bersama dengan ibu kan. Jadi saya mempraktekkan ilmu yang saya pelajari di pondok pesantren, bagaimana memuliakan para guru-guru, itu saya memuliakan ibu saya. Selama seminggu atau 2 minggu, tahu-tahu malah pekerjaan yang nyamperin. Jadi Mak BI ini saya dapat informasinya tiba-tiba dari WA wisudawan kampus saya gitu. Dan itu pun juga awalnya tidak mau mendaftar, tapi karena atas dorongan dari ibu saya untuk mencoba hal itu, dan alhamdulillah keterima dan bisa pergi dan sharing di sini. Jadi yang paling penting sebenarnya itu adalah restu dan doa dari orang tua. Ada satu hadis kalau nggak salah ya, ridhullah wa ridhul walidain wa suktilullah wa suktil walidain. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu adalah muka orang tua. Mungkin itu kalau misalkan kalian merasa kesulitan, coba perbaiki hubungan dengan orang tua kalian. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saat Mas Aiman bilang sudah punya istri satu, banyak yang kecewa ya. Tapi kita sama-sama alumni pesantren Mas. Tapi saya pesantren kilat 3 hari doang. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya seputar motivasi kerja atau ke bank sentralan. Kita buka dulu sesi pertama ini 3 orang penanya. Nanti akan ada kejutan setelah bertanya. Mudah-mudahan ada. Ada? Boleh? 1, 2, 1 lagi dari sebelah saya, 3. Boleh maju? Mbaknya maju. 1, yang di belakang tadi 2, sebelah kanan. Ya. Oh ya udah ya, maju 1, yang ini udah maju ya. Iya, silakan. Oke. Boleh nama, dari mana, dan pertanyaannya? Oke. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anggraini, saya dari Kutansi. Oke. Siapa panggilannya? Ponisa. Ponisa. Iya benar. Ya mungkin saya mau bertanya terkait dengan
lebih dalam lagi tentang bagaimana penerimaan perekrutan karyawan BI gitu. Jadi kalau penerimaan untuk karyawan BI sendiri itu banyak ya. Tapi salah satu yang saya tahu itu adalah CPM gitu ya. Saya tahunya ini dari sosial media dan ada banyak sekali informasi mengenai bagaimana pendaftaran PCPM sendiri. Di situ saya pengen tahu lebih dalam bagaimana proses untuk penerimaan suatu karyawan melalui jalur PCPM. Mungkin dari kakak-kakak sendiri ada yang lewat jalur PCPM? Ada, oke. Jadi kan jalur PCPM itu sebenarnya ada dari administrasi, ada mungkin tes tertulis, psikotes, wawancara, dan lain-lain gitu. Nah, dari situ saya mau bertanya, Mbak, bagaimana sih proses dari setiap tahap kakak lalui, apa saja yang harus dipersiapkan terkait mungkin dari administrasi itu salah satunya ada tupel tuh. Nah, tupel itu harus skor berapa? Atau mungkin dari tes tertulis materi seperti apa yang harus kita pelajari, dan mungkin wawancara itu pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang kadang ada di proses interview itu, dan apa saja yang harus kita persiapkan dari proses interview. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua boleh yang di tengah sudah maju. Sama yang satu lagi boleh maju dulu supaya nggak terlalu lama ya. Coba sekali lagi. Cek. Nggak nyala ya? Udah gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Septi Oktaria, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saja. Septi Oktaria. Thank you. Ini Mas, saya ingin bertanya, bagaimana sih ciri-ciri itu untuk mendaftar Bank BRI untuk interviewnya? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Liza Nurmala, saya dari Prodi Teknik Informatika. Sebenarnya saya ingin membahas satu isu tentang uang 75.000 yang selembar. Uang itu merupakan uang yang diberikan hadiah Bank Indonesia untuk HUT RI ke-75 di tahun 2020. Nah, di yang kakaknya tadi membahas tentang stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran. Nah, untuk di sekarang uang itu nggak dikeluarkan lagi kan, nggak diproduksi lagi oleh Bank Indonesia. Nah, hal itu juga cukup mempengaruhi sistem pembayaran yang ada di Indonesia sendiri. Karena kita ketahui sendiri sistem pembayaran kita kan tentang rupiah yang ada 5.000, 20, 50. Nah, tiba-tiba pada tahun 2020 Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan 75.000. Nah, pertanyaannya, apa langkah yang diambil Bank Indonesia untuk memastikan penarikan uang pecahan 75.000 itu tidak menyebabkan gangguan pada sistem pembayaran? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada 3 penanya dari Ponisa, Septi, makasih bantuannya, dan Liza. Barangkali bergantian saja. Ada 3 penanya, Ponisa dan Septi lebih pada sistem rekrutmen, kemudian interview, kemudian dari Liza lebih ke bagaimana sih pengedaran atau bagaimana uang 75.000 yang beredar itu bisa tidak mengganggu stabilitas keuangan. Silakan. Ya, izin menjawab. Mungkin diawali dengan pertanyaan yang terakhir dulu ya. Jadi tadi Mbak Ya nanya gimana penarikan UPK 75 itu nggak mempengaruhi stabilitas sistem keuangan gitu ya. Jadi mungkin ada yang mau saya konfirmasi juga. Jadi UPK 75 itu
memang tidak dicetak lagi. Jadi dia uang edisi spesial, uang peringatan gitu ya. Dan masih berlaku sampai saat ini sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kalau teman-teman punya UPK 75 dan mau dipakai untuk bertransaksi itu sah dan tidak bisa ditolak gitu. Kalau ada yang nolak ya disampaikan saja kalau itu masih berlaku gitu. Ada undang-undangnya yang mengatakan itu gitu. Jadi tidak ada penarikan UPK 75 karena saat ini masih berlaku. Jadi nggak berpengaruh juga ke stabilitas sistem keuangan begitu. Yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan itu adalah jumlah uang beredarnya, bukan seperti kayak pecahannya gitu. Kalau pecahannya komposisinya bisa beda-beda gitu, kayak kemarin Bank Indonesia baru aja banyak menarik uang koin karena lebih jarang digunakan ya dibanding uang kertas. Nah itu uang koin yang ditarik nanti bisa jadi akan diedarkan lagi dengan jumlah yang sama dalam pecahan yang lain. Jadi uang yang beredar itu jumlahnya tetap sesuai yang direncanakan gitu. Begitu Mbak. Mungkin pertanyaan selanjutnya disambung Mas Emir ya. Silakan Mas Emir. Cuman uang koin jangan ditarik semua, nanti kerokan susah pakai uang pecahan yang kertas. Betul banget ya Mas. Yang paling enak buat kerokan tuh 1.000 yang baru. Kalau yang lama tuh kan dia agak keras kan yang itu. Kalau yang ini kan agak halus jadi enak. Oke, nanti kita bahas lebih dalam Mas Emir. Tapi kerokan tuh lebih baik pakai bawang merah Mas. Masih lanjut. Tadi pertanyaan mengenai PCPM, yang satunya lagi tentang interviewnya ya. Jadi kalau di program PCPM tadi itu pendidikan calon pegawai muda, itu untuk pangkat asisten manajer. Ada prosesnya untuk dari rekrutmennya sendiri ada 2. Kalau di tahun lalu ada 2 jalur. Jadi ada kampus hiring, satu lagi yang umum. Jadi kayak siapa aja bisa mendaftar. Kalau kampus hiring itu dia direkrut dari kampus-kampus tertentu yang sudah dipilih oleh Bank Indonesia. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah tahapannya. Kalau untuk kuota sama saja, semuanya diterima dengan total yang sama. Cuman tahapannya, kalau untuk yang kampus hiring dia cuma 3 tahap. Kalau untuk yang umum ada 6 tahap. Bedanya di mana? Yang tahap mana yang hilang itu adalah tahap-tahap yang awal. Jadi karena ada 6 tahap itu ada administrasi, ya terus ada tes TPA, tes pengetahuan, ya pokoknya itulah TPA itu. Tes pengetahuan akademik ya Pak. Terus ada tes kebang sentralan, tes bahasa Inggris, terus tes itu dah. Terus tes psikologi seterusnya itu semuanya sama dapat juga. Untuk yang di kampus hiring ataupun jalur umum semuanya kena tes psikologi. Terus ada kita FGD ya, Forum Group Discussion. Maaf ini udah lama soalnya. Ini agak ingat-ingat FGD. Terus ada psikotes. Habis itu terakhir ada town hall meeting. Mungkin sekalian jawab yang interview dulu. Kalau di Bank Indonesia itu interviewnya mungkin dimulai dari tes psikologi. Jadi kita sama forum group discussion. Jadi kita nanti ditanyain sama psikolog tentang bagaimana motivasi kerja kita ketika kamu ada masalah itu kemana larinya gitu misalkan. Itu untuk melihat kecenderungannya tadi. Karena di BI tadi yang dicari ada 3 hal, ada book smart, street smart, sama spiritual smart. Jadi untuk di tes psikologi itu sudah masuk ke tahapan street smart. Nah terus untuk ada juga tadi forum group discussion. Itu kita berkumpul dibikin 6 orang, dikasih satu topik on the spot dan langsung harus membahas seperti kayak rapat gitu. Itu untuk melihat bagaimana cara kalian berinteraksi dan ada waktunya juga. Jadi kalian juga boleh untuk terlalu dominan juga, kayak misalkan terlalu kayak kalian saya ngomong nih, yang lain jadi gak kebagian gitu misalkan. Sama tahapan terakhirnya di town hall meeting. Jadi kita nggak ada interview langsung sama atasan, tapi kita harus presentasi. Jadi kita kayak dikasih
kelas dulu sekitar 2 hari kelas, habis itu kita nyiapin bahan presentasi berkelompok, setiap orang dikasih waktu 1,5 menit. Jadi kurang lebih sama kayak gini nih panggungnya, panggung. Tapi malam sebelumnya kan udah belajar, ada 10 orang yang jadi nyiapin presentasi, ada juga sebagian lagi yang bagian menanggapi pertanyaan. Jadi kayak misal saya di presentasi terus kayak menanggapi pertanyaan gitu, dan pertanyaannya tuh bisa random apa aja. Bisa tentang kebang sentralan, bisa juga tentang hal-hal pribadi. Itu yang nanya langsung dari Bapak Dewan Gubernur tadi yang ada fotonya tadi. Terus mungkin itu ya. Terus kalau yang paling penting lagi yang harus dipersiapkan tadi itu adalah satu, sosial media. Itu kalau bisa tuh bersih. Maksudnya bersih itu jangan ada ujaran kebencian, sara, komen-komen gitu. Yang nggak baik-baik itu mending di-hide aja atau dihapus lah. Itu tidak baik gitu. Kita juga sebagai manusia pada umumnya kan nggak suka kalau misalkan dijinyirin atau dijilitin gitu kan. Lalu udah itu tuh sama kalau untuk tes kebangsaan akademik yang lainnya, siapin semua berkas-berkasnya, ijazah-ijazah itu jangan sampai hilang. Kalau punya sertifikat Inggris, IELTS, TOEFL atau sertifikat kalian yang lain itu bisa dilampirkan juga. Lalu ini penting lagi, itu ngelihat website BI. Jadi kalau di BI itu kan karena peraturannya sering berubah, sangat mengikuti perkembangan zaman karena kita menuju ke inovasi digital dan segala macamnya. Jadi sangat perlu up to date. Dan semua informasi yang kalian butuhkan untuk mendaftar di Bank Indonesia ada di website Bank Indonesia. Searching aja di Google website Bank Indonesia, di situ semuanya ada, informasi banyak banget. Itu kalau bisa baca semua, salut sih. Terima kasih, mungkin kurang lebih itu Mas ya. Ada tambahan tadi? Mungkin nambahin juga ya teman-teman. Jadi kalau nanya tentang rekrutmen PCPM itu beberapa tahun ke belakang setiap tahunnya ada. Dan saat ini lagi berlangsung PCPM 39. Kebetulan saya, Mas Emir, terus Mbak Gita, Mbak Dia, itu kami PCPM 38, kami masuk tahun lalu ya. Dan rekrutmennya kalau 2 tahun ke belakang ini dilakukan sekitar bulan akhir Juli atau Agustus, tapi bisa berubah ya setiap tahunnya. Cuma untuk yang PCPM 39 yang sedang berlangsung ini udah lagi tahap seleksi gitu, jadi udah nggak buka pendaftaran. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk daftar PCPM, atau ada yang daftar PCPM 39? Yang tertarik untuk daftar mungkin bisa ditunggu rekrutmen untuk tahun berikutnya gitu, mungkin PCPM 40. Dan ya tadi tahapan-tahapan yang disampaikan Mas Emir itu udah cukup mencakup semuanya ya. Memang tahapannya cukup banyak, seingat saya ada 6 atau 7 tahapan. Mungkin saya mau nambahin tips-tipsnya aja ya di setiap tahapan. Jadi kalau misal pertama itu ada tahapan administrasi. Administrasi itu gimana supaya insya Allah lolos administrasi, dibaca betul persyaratannya yang ada di website. Kemudian siapin berkasnya itu semaksimal mungkin, kayak mungkin kan kita bisa nge-scan berkas pakai HP ya, cuma kan kadang mungkin ada yang blur jadi nggak kebaca sistem atau gimana. Nah itu kendala-kendala seperti itu bisa diminimalisasi dengan mungkin nge-scan dengan printer gitu supaya lebih jelas dan lainnya. Kalau administrasi mungkin kayak gitu ya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu tes potensi akademik. Itu kalau teman-teman tahu tes apa UTBK atau tes CPNS kayaknya juga ada tes TPA-nya ya. Itu kurang lebih kayak gitu, ada numerikal, figural, kira-kira kayak gitu. Kemudian tes yang selanjutnya itu ada tes pengetahuan umum dan tes bahasa Inggris. Tes pengetahuan umum itu kayak wawasan kita, ngetes wawasan kita tentang misal fungsi-fungsi lembaga negara dan lain-lain. Kemudian tes bahasa Inggris, ya sebagaimana tes bahasa Inggris biasanya gitu. Kalau tadi mungkin banyak juga ada yang nanya TOEFL-nya harus berapa dan lainnya. Sebenarnya kami juga nggak tahu ya dari rekruternya itu kayak apakah menargetkan minimal berapa gitu-gitu. Sepertinya tidak, atau kami yang tidak tahu gitu. Cuma rata-rata mungkin saya dan teman-teman saya mengusahakan di atas 500 ya, 550 ke atas lah diusahain
Gitu. Kemudian ini tapi jangan dijadiin patokan ya. Ini nilai kami aja gitu. Bukan peraturan resmi dari Bank Indonesia-nya, dari rekruternya. Terus untuk selanjutnya yang banyak menggugurkan peserta juga, mungkin jadi ini jadi poin penting juga itu tes ke bank sentralan tadi. Materinya kurang lebih kayak yang saya sampaikan sebelumnya, tapi lebih detail. Nah, materi tadi lebih detailnya bisa dilihat di website Bank Indonesia. Nah, ini memang perlu belajar banget ya, apalagi buat yang jurusannya sebelumnya bukan ekonomi, nggak pernah tahu materi ke bank sentralan itu kayak gimana. Itu bisa dicek di website Bank Indonesia. Insya Allah sih kalau misal belajar dari situ bisa jawab soal-soalnya gitu. Terus ini juga perlu dipersiapin dari jauh hari ya. Kalau misal SKS itu agak susah karena banyak. SKS itu sistem kebut semalam maksudnya. Terus selanjutnya ada tes psikologi, wawancara psikologi tadi udah disampaikan. Terus ada tes leaderless group discussion juga. Jadi kita akhirnya ketemu sama peserta yang lain, terus kita berdiskusi bareng gitu. Terus yang selanjutnya itu ada yang menggugurkan banyak orang juga seingat saya, itu tes kesehatan. Tes kesehatan ini ada dua, ada tes kesehatan medical check up sama tes psikotes. Jadi untuk medical check up itu mungkin teman-teman yang berencana mau daftar Bank Indonesia atau mungkin instansi lainnya atau perusahaan lainnya, tolong dijaga kesehatannya, pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya, karena itu akan ngaruh dan itu kan nggak bisa dipersiapkan kurang dari seminggu tesnya gitu. Pasti itu harus beberapa bulan sebelumnya gitu. Tinggi badan, berat badan, detak jantung, cek darah, urin, iya masa otot dan lainnya itu dicek gitu ya. Terus selanjutnya itu ada tes psikotes, itu kayak psikotes pada umumnya di lembaga-lembaga psikologi sih. Terus yang terakhir ada town hall meeting, itu kita presentasi di depan seluruh pimpinan Bank Indonesia. Tapi sebelum presentasi itu kita dikasih materi dulu kok, jadi kita kayak diberi waktu untuk belajar terlebih dahulu gitu. Emang proses tahapannya panjang, jadi mungkin teman-teman yang mau berencana daftar PCPM bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Gitu sih kira-kira tips and triknya, Mas. Terima kasih. Oke, makasih. Itu jadi kalau yang pengen gabung dengan Bank Indonesia, mulai hari ini, mulai sekarang juga dipersiapkan beberapa hal yang dirasa masih kurang, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Apa masih diberi kesempatan atau gimana nih kira-kira? Pertanyaan lagi kah? Atau ada door prize ada kuis dari pemateri? Silakan ya. Iya, terus mungkin kita mau bagi-bagi hadiah ya. Jadi izin maju ya Mas ya. Tadi aku melempar pertanyaan sedikit deh, yang bisa jawab dapat hadiah gitu ya. Mungkin Mas Emir juga kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tadi kan saya menyampaikan tentang materi ke bank sentralan ya. Tadi tugas bank sentral itu intinya ada tugas peran dan fungsinya ada 6 tadi kalau bank sentral. Ada yang bisa nyebutin nggak 1 sampai 6? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Yudhira dari program studi agribisnis. Langsung aja, bisa dijawab Pak. Yang pertama itu sebagai bank sirkulasi, yang kedua kasir pemerintah, yang ketiga sistem moneter, yang keempat sistem keuangan, yang kelima sistem pembayaran, dan yang keenam ayo satu lagi. Udah, tadi udah betul 5-nya, tinggal 1 lagi. pembayaran
pertama sebagai sistem bank sirkulasi, yang kedua kasir pemerintah, yang ketiga bankers of bank, yang keempat sistem sistem moneter, yang kelima sistem keuangan, dan yang keenam sistem pembayaran. Iya benar. Terima kasih Mbak. Nanti hadiahnya di akhir ya. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya pertanyaan selanjutnya? Ada yang ingat nggak? Tadi kan disuruh buka BI Rate Oktober 2024 berapa? Angkat tangan ya. Aku hitung 3, 2, 1. Ntar yang paling cepat bisa jawab. Oke? Mungkin dibantu dilihat ya Mas ya. Belum Mbak? 3, belum Mbak? 3, 2, 1. Yang mana? Kayaknya Mbak yang depan sini deh. Silakan Mbak. Tadi BI rate-nya dilihat tadi 6%. Mbak, ya, terus di bawah tadi apa namanya? 5,50%, terus ada 7,25% kalau nggak salah. Atau 7%. Iya, yang BI Rate Oktober 2024 6%. Betul, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Bentar. Salah satu, sebutin 2 produk BI dalam fungsi sistem pembayaran non tunai. Ya. Dua itu ada Kris sama Kris. Kepanjangan Kris tahu nggak? Kris. QR code, respon Indonesia, respon Indonesia. Ada yang tahu? Yang tahu? Ya udah Mbak sebelahnya apa Mbak? Kris itu artinya Quick Response Code Indonesian Standard. Ya terima kasih Mbak. Ya dua-duanya nanti dapat hadiah ya. Bentar. Ada pertanyaan dari Mas Yamir nih. Ini mungkin pertanyaan bonus kali ya. Jadi, 3. Oke, siap. 1 dulu deh. Jadi pertanyaannya tuh, apa 3 hal yang paling penting? Bebas deh, maksudnya. Tapi yang udah saya sampaikan tadi ya, untuk dalam mencari pekerjaan tadi. Yang dicari kerja itu ada 3. Tadi saya sebutin pertama tuh, ada 3 poin. Boleh turun dulu kawan-kawan? 1, 2, 3. Siapa Mas? Silakan memilih. Ya siap-siap Mas ya. Diulang ya, diulang. 1, 2. Belum 3. 1, 2, 3. Itu kayaknya Mas. Ya, yang bajunya kapal sama Mas Emir loh. Oh, sama ya. Janjian ya. Oh, mau di sana aja, boleh saya minta. Perkenalkan, nama saya Lisa Artulia dari Praja Kota. Yang pertama itu ada book smart, yaitu pengetahuan. Yang kedua ada, yang ketiga spiritual. Betul banget, betul. Dengerin tadi. Senang kalau didengerin. Mau lagi atau apa lagi? Oke. Bonus lagi nih. Tadi kan saya nyebutin di akhir tuh.
hal yang paling penting di atas yang penting tadi, paling penting banget untuk mendapatkan pekerjaan. Tips dan trik yang terakhir. Kayaknya udah pada semangat ya. Nanti Mas siap-siap lagi Mas ya. Mohon dibantu. Hitung sampai 3 lagi. Tunggu dulu, fair ya, biar fair and lain ya. Saya hitung sampai 3 ya. 3. Cowok tuh memang harus berani memilih, Mas. Kita tuh menang milih, cewek itu menang nolak, kalau cowok menang pilih. Saya yang hitung berarti ya. Coba. Oke, ya udah mau ngomong. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tapi berdiri. Yang berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Liza Septiana dari Prodi Sistem Informasi. Jawabannya tadi restu doa sama orang tua. Oke, hebat. Tapi mungkin tahan dulu Mas. Mungkin masih ingat gak hadisnya tadi apa? Ingat? Oh ya boleh tuh ingat. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridho walidaini wasubtullahi walidaini. Subhanallah, Masya Allah. Tabarakallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pertanyaan terakhir ya. Tolong jangan saya lagi yang pilih Mas. Waduh. Pilih sendiri aja. Yang pilih nanti Mbak Adin. Yang akan menentukan takdir kalian. Mas. Pertanyaannya tadi udah sampaikan sama Mbak Adin. Ada 6 tahapan PCPM, apa aja itu? Itu aja. Susah ya? Nah, iyalah susah terakhir soalnya. Ada yang bisa nggak? 1, 2, 3, angus. Oke lah. Ganti pertanyaan aja yang agak lebih gampang lagi. Pertanyaan apa lagi ya? Mungkin. Oh iya. Tadi Mbak Adin sempat menyinggung sedikit kalau merhatiin. Jadi sebelumnya itu Bank Indonesia aslinya namanya bukan Bank Indonesia, apalagi Bank BI, bukan Bank BI itu. Jangan siapa yang nyebut Bank BI itu. Bank BI itu jadi Bank Indonesia. Kalau menyebut Bank I aja, Bank Indonesia. Oke. Jadi sebelum namanya Bank Indonesia ini, itu Bank Indonesia punya nama lain waktu masih zamannya penjajahan. Ada yang tahu kan? Dihitung dulu, sahabat ya. Satu, 2, 3, lompat. Perkenalkan, nama saya Ona Restika dari program studi pendidikan biologi. Sebelum dikenalnya Bank Indonesia ini, Bank Indonesia dikenal dengan nama Bank Sentral Kolonial di Hindia Belanda. Sayang sekali ya, padahal udah browsing loh Mbak. Ulang ya. Coba dibantu lihat ya Mas. 3. Oh. 1, 2, 3. Mbak yang belakang, yang kerudung hitam. Ya. Maju Mbak, sini Mbak. Perkenalkan, nama saya Rizky Marwenda dari Manajemen semester 7. Sebelum namanya BI, namanya sebelumnya di Japas Bank. Di Javase Bank dulu namanya ya. Ya, itu pertanyaan terakhir kayaknya Mas. Oke. Kita panggil ke depan kayaknya ya? Oh iya, boleh dipanggil ke depan buat dibagiin hadiahnya ya. 3 orang penanya di awal, Ponisa, Septi, dan Liza maju ke depan.
Kemudian 7 orang yang berhasil menjawab pertanyaan juga silakan maju ke depan. Kalau hitungan ke-10 belum maju, nanti hadiahnya untuk moderator. 1, 4, 5, 9. Sabar ya. Sabar ya Dek ya. Oke, silakan berbaris. Oke, 5 voucher diserahkan Mas Emir, 5 lagi nanti akan diserahkan ya.